Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak ucapkan selamat datang pada kalian kelas 10 selaku siswa baru di SMA Negeri 18 Bandung. Kalianlah manusia-manusia terpilih dari sekian ratus bahkan ribu orang yang berminat sekolah-sekolah ini. Bapak perkenalkan dulu, nama Bapak Pak Uden. Kebetulan Bapak bertugas selaku guru fisika di sekolah ini. Mungkin kalian untuk 2 tahun ke depan bakal tidak akan ketemu dengan Bapak, karena Bapak mendapat tugas untuk tahun ini di kelas 12 IPA. Posisi Bapak tugas tambahannya juga mendapat tugas sebagai tugas tambahan selaku ketua TPMPS. Apakah itu TPMPS? Adalah tim penjamin mutu internal di sekolah ini. Kebetulan pada masa pengenalan lingkungan sekolah ini untuk tahun 2020-2021, Bapak mendapat tugas untuk mengenalkan pada kalian bagaimana profil, bagaimana itu SMA Negeri 18 Bandung. Dari dekat bahkan mungkin dari jauhnya pun seperti apa. Selanjutnya Bapak akan ajak kalian mengenal lebih jauh siapa itu SMA 18 dan bagaimana itu SMA 18 Bandung ini. Pertama-tama kan perlu mengenal SMA 18 Bandung itu secara lokasi letaknya ada di Jalan Madesa nomor 18 Situgunting, ada di Kelurahan Kopo, Kecamatan Bojongloa Kalean. Kemudian sebelum kalian lebih jauh mengenal bagaimana kegiatan di SMA 18, pertama Bapak ajak dulu kalian mengenal sejarah SMA 18 Bandung. SMA 18 Bandung itu awal berdirinya sekitar tahun 1984 berdasarkan SK Gubernur Jawa Barat saat itu, dan untuk pertama lahirnya SMA 18 merupakan kelas filial atau kelas jauh dari SMA Negeri 4 Bandung di Jalan SMA Negeri 4 Bandung, Jalan Garjati nomor 20. Kemudian dalam perjalanan waktunya SMA 18 Bandung telah mengalami masa beralih kepemimpinan. Yang pertama sebagai kepala sekolah itu dijabat oleh kepala SMA 4 waktu itu, yaitu Bapak Dr. Abdul Hamid. Kemudian pada tahun 86 beralih lagi ke Bapak Dr. Aban Sobana Mehmet, dan terus berganti kepemimpinan. Tahun 91 dijabat oleh Bapak Jaja KS dan dilanjutkan oleh Bapak Haji Emad Darsana. Kemudian juga nyambung lagi Ibu Dr. Naratna Komala MPD, kemudian Bapak Haji Nana, Bapak Karyo Sunarjo, Ibu Epon Kurniasi, Bapak Suryana yang saat ini menjabat Kepala SMA 8 Bandung. Kemudian setelah Pak Suryana berganti ke Bapak Iwan Setiawan, sekarang menjabat Kepala SMA 24 Bandung, dan kemarin baru beralih dari Bapak Sugiarto dan sekarang dijabat oleh Bapak Imron Rosadi SPD. Itu dari sisi kepemimpinan. Kemudian kita bisa lihat juga SMA 18 Bandung yang sudah sekian lama berdiri dari tahun 84 ke 2020 ini telah mengalami pasang surut kepemimpinan dan juga mengalami perubahan sasaran dan targetnya. Kalau dalam bahasa pendidikan sebutnya visi sekolah. Kan mesti mengenal visi sekolah, karena visi sekolah tujuan sekolah yang harus dicapai didukung oleh semua elemen termasuk kalian sebagai komponen dari elemen itu. Kalianlah subjek didik di SMA 18, harus tahu kemana target kalian nantinya. Mari kita baca apa wujud visi SMA 18 itu. Visi SMA 18 bisa kita baca di sana, mewujudkan lulusan yang berintegritas, lulusan yang unggul, dan lulusan yang berwawasan lingkungan. Ini bisa kita jabarkan dalam misi-misinya. Yang pertama tentunya SMA 18 sebagai institusi pendidikan, dia menginginkan lulusannya itu
melahirkan lulusan yang unggul. Unggul dari sisi akademik, unggul dari sisi non-akademik, juga unggul dari sisi kepribadiannya, yakni membentuk lulusan yang berjiwa mandiri, bertakwa, dan menjadi insan kamil. Di samping itu pula, ingin lulusannya itu lulusan yang senantiasa mencintai kelestarian dan keaslian lingkungan. Nah, itu visi dan misi dari SMA 18 Bandung. Kemudian kan harus tahu juga bagaimana susunan keorganisasian di sekolah ini. SMA Negeri 18 Bandung adalah dipimpin oleh seorang kepala sekolah yang saat ini jabat oleh Bapak Imron Rosadi SPD. Di dalamnya dibantu lagi oleh Kasubag TU, Kasubag Tata Usaha, yang nanti barangkali kalian akan banyak meminta bantuan ke bidang tata usaha, dijabat oleh Bapak Aji Sutarman SOS MM. Juga ada 4 orang pembantu kepala sekolah, yaitu wakil kepala sekolah. Yang pertama ada wakil kepala sekolah bidang kurikulum, dijabat oleh Bapak Dr. Beni Dermawan. Wakil kepala sekolah bidang kesiswaan itu Bapak Wika Muslihani. Nanti akan kalian banyak berhubungan, karena pasti kalian akan mengalami hal-hal yang berkenaan dengan teman, ada kasus antar siswa, kesiswaan yang akan menangani hal itu. Kemudian di bidang sarana prasarana, kalian pasti ada kegiatan yang membutuhkan lapangan, aula, perpustakaan, itu akan berhubungan dengan Ibu Herlina SPD. Dan di bidang humas kan akan berhubungan dengan Ibu Insya Alvina. Juga ada 2 lagi lembaga yang harus kalian ketahui. Di SMA 18 dalam proses pelaksanaan mutu pembelajaran, selain oleh kurikulum sebagai pelaksana di lapangan, juga dibantu oleh tim yang namanya tim penjamin mutu sekolah atau TPMPS. Nanti kalian di lapangan banyak berkenalan. Juga untuk kemajuan sekolah tidak bisa lepas dari peran serta masyarakat. Dalam hal ini adalah ada posisi komite sekolah. Ini merupakan perwakilan dari orang tua siswa yang sanggup dan harus membackup kemajuan SMA 18, baik dari sisi sarana ataupun kualitas pembelajaran. Dan yang tak kalah penting, yang merupakan ujung tombak keberhasilan kalian adalah dalam struktur kalian bisa lihat ada di sana peran guru. Guru SMA Negeri 18 Bandung bisa kalian lihat kira-kira seperti itulah tampilan profilnya. Dan berdasarkan statistik data yang ada di sekolah, SMA Negeri 18 Bandung untuk tahun pelajaran 2020-2021 memiliki kekuatan SDM sebagai berikut. 1. SMA 18 Bandung dipimpin oleh seorang kepala sekolah. 2. SMA 18 Bandung itu didukung oleh kekuatan kurang lebih 70 orang guru yang akan membantu kalian dalam proses pembelajaran. Juga kurang lebih ada sekitar 24 tenaga tata usaha, dari mulai Kasubag TU sampai ke Emang Caraka, yang pasti kalian akan berhubungan dengan mereka. Di samping itu juga SDM yang akan diolah oleh SMA ini adalah berupa siswa-siswa kalian, bagian dari siswa itu. Dengan jumlah kelas 10 kurang lebih berjumlah 350 orang, kelas 11 kurang lebih ada 320 orang, kelas 12 kurang lebih 330 orang, dengan melayani sebanyak 2 program penjurusan, yaitu program MIPA dan program IPS. Kira-kira itu sekelumit tentang keorganisasian di sekolah ini yang harus kalian kenal, kalian ketahui. Nah, di samping itu, yang namanya pelajar pasti melaksanakan kegiatan 2 hal, yaitu kegiatan kurikuler dan ekstrakurikuler. Kalau kurikuler nanti Bapak kurikulum yang akan membuatkan jadwal pembelajarannya. Walaupun saat ini kalian di rumah dan Bapak di sekolah, guru-guru sekolah, tapi insya Allah pembelajaran tetap kita jalin, kita laksanakan dengan sebaik-baiknya walaupun melalui media daring. Untuk kegiatan kurikuler itu sudah jelas akan dipangku, diatur, dan dikelola oleh bagian kurikulum di bawah komando Bapak Beni Darmawan. Kalian akan mendapat jadwal,
akan mendapat juga wali kelas kalian siapa, itu nanti kalian akan mengetahuinya. Kemudian yang bidang ekstrakurikuler, kira-kira di SMA 18 tuh ada sekitar lebih daripada 15 bidang ekstrakurikuler. Tujuannya apa? Seperti kalian ketahui, dalam pembinaan di bidang kesiswaan, bidang ekstrakurikuler, itu ada 3 bidang garapan. Yang pertama, siswa diberi lahan untuk berlatih berorganisasi. Lahannya adalah kalian bisa bergabung di kegiatan OSIS, organisasi siswa intrasekolah. Itu terbuka untuk kalian, apalagi kalian kelas 10 harus berlatih menjadi seorang pemimpin masa depan. OSIS lah tempat yang bisa kalian pilih. Di samping itu, kalian pun diharapkan bisa ikut selain OSIS ada 1 atau 2 ekstrakurikuler. Di SMA 18 kurang lebih ada 15 lebih bidang ekstrakurikuler, seperti kegiatan ekstrakurikuler pramuka, paskibra, PMR, keputrian, dan lain-lainnya. Tapi ada satu hal ekstrakurikuler yang mungkin spesial dari sekian sekolah di Kota Bandung, bahkan di Jawa Barat, bahwa SMA 18 punya keunggulan di bidang olahraga futsal. Kalian harus bangga dengan futsal, karena inilah adalah olahraga unggulan di sekolah ini, punya prestasi ke tingkat internasional. Kira-kira itu kegiatan ekstrakurikuler. Kalian bisa memilih. Bagi yang senang musik, senang di bidang nyanyi, ada paduan suara di sana, atau ada angklung di sana. Angklung juga ini tidak kalah prestasinya, pernah menorehkan sebagai juara di tingkat provinsi. Yang senang dari sisi bahasa, ada kelompok bahasa Inggris, ada kelompok bahasa Jepang. Nanti akan kalian lihat tampilannya. Ada teman kita yang pernah meraih prestasi di bidang sastra Jepang di tingkat Kota Bandung. Selanjutnya, betapa bangganya SMA 18 dengan futsalnya. Juga olahraga lainnya seperti karate, taekwondo, bahasa Jepang, kemudian lomba-lomba menulis di bidang sastra Indonesia, kemudian kegiatan teater. Nah, SMA 18 perlu kalian catat juga punya prestasi lain di bidang sastra, yaitu kita punya eskul yang namanya sketsa. Ini tempat berkumpulnya siswa, tempat berlatih siswa di bidang pengembangan bakat teaternya. Kira-kira itu sekelumit gambaran tentang kegiatan kesiswaan. Yang lainnya banyak. Bagi yang suka tentang memperdalam nilai-nilai religius, kalian bisa bergabung di BDI, Biro Dinul Islam SMA 18, atau BTQ, baca tulis Quran di sana. Kalian silahkan untuk bergabung ke sana. Selanjutnya Bapak ingin beri gambaran sedikit tentang keadaan SMA 18 dari segi sarana prasarana. Perlu kalian ketahui, SMA 18 adalah sebuah sekolah negeri di Kota Bandung. Dari sisi sarana sudah cukup lengkap. Kenapa disebut lengkap? Karena SMA 18 memiliki ruang kepala sekolah yang cukup representatif, ruang guru, ruang tata usaha, ruang lab IPA. Lab IPA juga ada lab biologinya, ada lab kimianya, kemudian juga ada lab fisikanya, ada lab komputernya. Lab komputer kita alhamdulillah lebih daripada 1, bahkan udah mau mencapai 3 bahkan 4 ruang komputer yang cukup bisa memberi layanan pada kalian seandainya UNBK tahun depan ada lagi. Di samping itu juga kita punya perpustakaan yang cukup nyaman dengan jumlah buku yang begitu banyak. Kalian tidak perlu lagi beli buku keluar sebenarnya. Di perpustakaan segalanya ada. Dari mulai buku wajib, buku peminatan, bahkan buku-buku referensi lainnya yang bisa kalian kaji, bisa kalian baca untuk pembentukan wawasan dan kepribadian kalian. Selain perpustakaan, kita pun punya masjid yang cukup nyaman. Masjidnya Masjid Ulul Albab. Kalian nanti bisa silahkan manfaatkan masjid itu. Jika kita juga punya ruang aula SMA 18 yang bisa menampung sampai kurang lebih 150 siswa. Sarana lainnya kita punya
ruang piket, ruang satpam, ruang guru. Yang paling pokok adalah ruang kelas belajar. SMA 18 memiliki ruang belajar sebanyak 30 ruang rombel belajar yang terbagi 10 rombel untuk kelas 10, 10 rombel untuk kelas 11, dan 10 rombel untuk kelas 12. Bagi kalian yang sakit jangan takut, kita pun punya ruang UKS. Kemudian juga fasilitas lainnya, kita selain UKS, ruang komputer, kita juga punya sarana baca, taman baca, walaupun ya masih minim, tapi kita sudah memilikinya. Semua itu bisa kalian nikmati, bisa kalian manfaatkan selama kalian sekolah di sekolah ini. Silakan kalian gunakan semaksimal mungkin agar kalian menjadi lulusan-lulusan yang terbaik dan unggul sebagaimana visi dari sekolah ini. Kira-kira sebagai gambaran seperti itu. Tambahan satu lagi, ada beberapa kegiatan yang bisa kalian geluti, kalian ikuti di sekolah ini yang bersifat sosial, dari mulai kegiatan kesiswaan berupa donor darah, berupa penyembelihan hewan kurban, berupa bakti sosial ke korban bencana, atau bakti sosial ke panti asuhan. Maka kalian bergabung ke sana. Selamat bergabung di SMA 18. Kalian selamat menempa diri. Semoga kalian sesuai target SMA ini menjadi lulusan-lulusan yang unggul. Barangkali sebagai gambaran profil SMA 18 secara singkat seperti itu. Nantinya kalian dipersilakan untuk mengetahui lebih banyak tentang SMA 18. Mohon maaf bila ada kata yang salah. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.